Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, sekarang kita telah berada di kampus UIN Jakarta. Nah, di sini kita bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Kita ini dari kelompok 5 nih. Siapa aja namanya? Oke, sebelumnya kita kenalin, nama aku Satria Yudo Semoro. Anjar Septiawan. Wow. Nama saya Mutia Dia Fitriani. Wow. Nama aku Saadah Purnama Indah. Oke, itulah nama-nama dari kelompok kami. Oke, langsung aja kita lanjut. Pertanyaan yang pertama bakal saya jawab nih dari saudara Nadiul Kafi. Pertanyaannya yaitu, Bang, kalau misalkan kewajiban sama hak itu ngutamain yang mana dulu sih? Oke, jawabannya simple banget. Otomatis jawabannya adalah hal yang harus kita dahulukan adalah kewajiban daripada hak gitu. Kita melakukan, contohnya gini dah, nggak usah jauh-jauh. Kita bekerja, dapat tugas, itu merupakan suatu kewajiban. Nah, entar gaji. Nah, gaji itu adalah hak untuk kita dapatkan. Paham kan teman-teman? Oke, simpelnya kayak gitu. Langsung kita lanjut aja. Oke teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak sih pengertian hak dan kewajiban itu kayak gimana sih? Ada yang bingung kan, kayak hampir-hampir mirip gitu, tapi kenyataannya mah sebenarnya beda. Pengertiannya dari hak itu sendiri adalah suatu yang bisa kita dapatkan dengan suatu kebebasan. Dan sedangkan kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang patut kita dapatkan dan harus kita lakukan atas dari hak tersebut. Agak rumit sih, tapi contohnya mah gampang nih. Pasti teman-teman kalau dari contohnya langsung paham. Contohnya kayak gini, kita sebagai manusia itu punya hak kebebasan di dalam memilih suatu universitas ataupun sekolahan. Nah, ketika kita sudah milih, kewajiban kita apa? Kewajiban kita yaitu untuk belajar dengan taat gitu, agar kita bisa berbakti kepada orang tua kita, dengan berbakti kepada guru-guru kita. Nah, kayak gitu contoh kewajibannya. Kalau kita sedang sakit, hak kita untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit gitu. Ketika kita sakit bebas nih, kira-kira kita mau ke rumah sakit atau enggak gitu. Dan kewajibannya adalah ketika kita ke rumah sakit, kewajibannya untuk meminum obat yang diberikan oleh dokter, itu kewajiban kita dari hak tersebut gitu. Terus juga kita bebas nih hak kita di dalam memilih suatu pekerjaan, mau kerja di mana aja, mau yang di sana, mau yang di sini, mau kerja sebagai PNS atau sebagainya gitu kan, bebas. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya itu untuk mendapatkan gaji. Kewajibannya mendapatkan gaji atas pekerjaan apa yang telah kita kerjakan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua kepada saudara. Saya salah. Nah, ini saudara Anjar Septiawan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu dari soal Negina Sonia. Yang pertanyaan gimana? Bagaimana cara kita mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara? Gampang banget jawabannya. Mau tahu nggak jawabannya apa? Yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita. Posisi diri kita itu sendiri sebagai seorang warga negara. Warga negara itu harus tahu hal dan kewajiban kita sebagai warga negara. Orang pejabat dan pemerintah pun harus tahu akan hak kita dan kewajibannya, seperti halnya yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang ada. Mungkin itu jawabannya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama apa? Yang pertama itu aturan dasar ihwal, pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu aturan dasar ihwal, perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional. Dan yang ketiga apa? Yaitu aturan dasar ihwal, usaha, pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir itu yang keempat, yaitu aturan dasar ihwal, hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi keempat itu adalah hak dari negara dan hak dari warga negara. Oke, lanjut. Yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah ada agama. Yang kedua pendidikan dan kebudayaan. Ketiga perekonomian
dan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yang keempat itu pertahanan dan keamanan. Itu adalah keempat dari mendeskripsikan kewajiban dan hak negara dan warga negara yang harus didapatkan. Tadi disebut ada agama untuk memilih berbeda-beda, yaitu pendidikan kebudayaan, semua hak manusia negara itu mempunyai hak untuk mendapat pendidikan. Yang ketiga itu perekonomian nasional dan kesejahteraan dari rakyat, dan yang terakhir itu pertahanan dan keamanan dari hak asasi negara. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Fatiatur Rahmah. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika tidak ada ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat? Jawabannya apaan tuh? Apaan ya? Coba tahu dong. Jawabannya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang akan membuat kehidupan sosial itu menjadi kurang harmonis. Hal ini terjadi karena manusia itu lebih sering untuk menuntut haknya daripada melaksanakan kewajibannya, sehingga kewajibannya itu dalam bermasyarakat menjadi terbengkalai dan membuat hak orang lain itu dilanggar. Contoh hak dan kewajiban. Ada yang tahu gak contoh-contoh hak dan kewajiban itu apa aja? Apaan tuh? Nah, aku kasih tahu ya. Contoh yang pertama yaitu hak. Contohnya apa? Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Contoh yang kedua yaitu kewajiban. Contohnya apa? Yaitu membayar pajak. Kemudian alasan mengapa diperlakukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Keputusan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini juga raja ataupun sultan sebagai bentuk penghambaan secara total. Aspek kewajiban ini yang mengonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu merupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporas. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya dari pemateri sebelumnya. Saya akan memaparkan tentang materi menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Kira-kira materi ini penjelasannya seperti apa? Mari kita dengarkan. Jadi secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. John Locke, seorang filsuf dari Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Lalu, apa itu sumber sosiologis? Sumber sosiologis itu sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sedangkan sumber politik adalah yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Itu adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada era reformasi. Tadi yang pertanyaan-pertanyaan itu sudah ya. Sekarang saya ingin memberikan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga yang pada prinsipnya dapat dituntun secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum